pejudo perempuan terkualifikasi mungkin pertama kali di sini juga si Rani. Untuk ada atlet yang sudah 5 kali ikut Olimpiade, selalu mendapatkan medali pula, Eko Yuli. Karena sebagai CDM itu kan nggak mungkin kita ngajarin yuk ini cara memanah lebih baik, menembak lebih baik. Mereka udah lebih tahu. Perhatian Pak Jokowi terhadap olahraga sangat kuat, kental. Dan beliau juga menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia sudah tahu maunya apa, tentunya medali. Istilahnya kalau di bola itu Inggris coming home, ya ini coming home lah. Buat Joe Aditya sama si Azahara ini merupakan kesempatan emas. Liputan 6 Sport spesial kedatangan tamu. Ini Chef The Mission yang nantinya akan mendampingi pahlawan-pahlawan Indonesia berpentas di Olimpiade Paris 2024. Mas Anin Bakri. Mas Anin, terima kasih banyak sudah main ke Liputan 6 Sport. Mantap ini. Mudah-mudahan bisa main sama Glenn ke Liputan 6 Sports. Terima kasih waktunya, Mas. Mas Anin, sebelum saya mau nanya lebih jauh soal Olimpiade, banyak yang belum tahu Chef The Mission itu sebenarnya apa sih, Mas? Dan juga tugasnya sebenarnya apa sih? Jadi saya juga baru belajar kan, baru pertama kali jadi Chef The Mission. Dan ini memang pimpinan delegasi. Jadi tugasnya beberapa hal, tapi yang paling penting ialah memimpin delegasi dan melayani atlet supaya bisa mendapatkan performa yang terbaik. Mendapatkan medali tentunya. Jadi ya selain kepemimpinan, melayani, koordinasi, tapi juga ya mesti siap untuk bisa berdiplomasi. Karena di dalam pertandingan itu kan nggak semuanya serba hitam putih. Ada saja perdebatan, perbedaan terhadap keputusan, sampai kepada crisis management. Tapi kalau dalam satu kalimat ialah melayani atlet untuk mereka mendapatkan medali. Artinya ini Mas Anin ini mengurusi 29 atlet yang nanti akan berlaga 12 cabur di Paris, Mas Anin. Betul. Dan 29 atlet ini dalam 2 dekade terakhir memang yang paling banyak. Tapi kita juga tidak boleh berpuas diri karena kita negara besar, 195 juta orang kan. Maaf, 285 juta orang. Jadi istilahnya kita punya potensi untuk punya lebih banyak lagi. Apalagi kalau misalnya yang kualifikasi adalah tim sports, ya kan. Nah, jadi kita melihat bahwa ini suatu performa yang baik, bisa dapat 29 atlet dan jumlah dari cabang olahraga dari sebelumnya 9 3 tahun yang lalu, sekarang 12. Jadi ada perkembangan. Jadi bukan saja jumlahnya naik, tapi jumlah olahraganya juga makin banyak. Dan banyak juga yang atlet yang lolos karena kualifikasi ya, Mas, di Olimpiade kali ini. Bisa dibilang hampir semua lulus karena terkualifikasi. Dan inilah susahnya untuk menjadi Olimpian. Karena kalau nggak terkualifikasi, ya nggak bisa. Kecuali ada program khusus gitu kan, untuk equality. Nah, ini menyebabkan kita semua harus bangga karena banyak sekali yang baru terkualifikasi di dalam sejarah Indonesia. Kayak misalnya kita bicara senam. Ini pertama kali kita punya atlet Rifda untuk terkualifikasi. Lalu untuk pejudo perempuan terkualifikasi mungkin pertama kali di sini juga si Rani ya. Terus si Bernard untuk di nomornya pertama kali sepeda individu balap. Lalu yang keempat mungkin salah satu juga pertama kali untuk ada atlet yang sudah 5 kali ikut Olimpiade, selalu mendapatkan medali pula, Eko Yuli. Kalau Mas Okto nyebutnya di Eko Yuli karena satu-satunya. Satu-satunya. Betul. Dan memang hebat lah. Mudah-mudahan kali ini Mas Eko bisa mendapatkan medali juga, bahkan lebih bagus lagi dari sebelumnya. Semoga emas ya, Mas. Waduh, kalau itu bisa sih buat kita semua itu suatu hadiah, suatu prestasi dan juga inspirasi ya kan. Terus kalau misalnya dari sisi panjat tebing atau speed climbing, nah ini kan pertama kali dipertandingkan bersama dengan juga surfing ya, selancar Rio ya kan. Nah ini paling nggak yang panjat tebing banyak orang mendambakan lah untuk kita bisa memecahkan rekor dan mendapatkan medali emas ya kan. Tapi saya nggak mau terlalu mengumbar-umbar. Semua ini penuh dengan keberuntungan di lapangan dan ketenangan atlet. Karena itu penting, mereka udah tahu mesti ngapain, mereka udah siap. Sekarang tinggal recovery-nya supaya tapering menuju kepada hari H. Ya.
Saya kemarin sempat dapat informasi bahwa Mas Ani ini sempat keliling lah ke cabur-cabur melihat persiapan-persiapan mereka. Sudah siap semua, Mas? Saya bisa bilang semua atlet sudah siap. Bahkan pada saat ini ada 7-8 cabur dari total 12 yang sudah ada di sana. Di sana tuh maksudnya di Eropa yang melakukan training supaya aklimatisasi, ngilangin jet lag dan lain-lain. Nah, inilah yang benar-benar menjadi suatu ketenangan di sisi kita bahwa dari sisi teknis mereka sudah siap. Nah, sekarang tinggal non teknis, psikologis, kenyamanan, ketenangan, dan juga doa gitu kan. Itu penting semua itu. Karena sebagai CDM itu kan nggak mungkin kita ngajarin yuk gini cara memanah lebih baik, menembak lebih baik. Mereka udah lebih tahu, ya kan. Tapi untuk bisa memperhatikan apa kebutuhan mereka, apa yang bisa membuat mereka tenang, dan juga fungsi koordinasi ini penting sebagai CDM karena kan kita bukan segalanya, kita cuma di hilirnya gitu kalau perusahaan kan. Jadi ya mesti kerjasama yang baik dengan pelatih, manajer, cabang olahraga, lalu pimpinan cabur. Jadi semua itu memang mesti kompak lah untuk merah putih. Kalau tadi Mas Anin sempat bertanya kepada para atlet apa yang dibutuhkan. Apa sih Mas yang dibutuhkan? Dan juga mungkin apa sih poin yang Mas Anin selalu tekankan? Soalnya kalau kita ngomong teknik kan ya maksudnya mereka sudah pasti akan lebih pro gitu. Tapi apa sih yang perlu ditekankan untuk bisa mentas di Olimpiade ini? Saya selalu mencoba memberikan keyakinan pada mereka bahwa mereka mempunyai semua skills set yang dibutuhkan. Tapi yang perlu kita dorong adalah kepercayaan diri bahwa mereka bisa berkompetisi di level yang tertinggi dengan pemain dunia. Ya. Dan juga perlu disampaikan kepada mereka bahwa mereka itu sudah membuat bangga Indonesia sehingga tidak perlu terlalu khawatir, nervous, just do your best. Nah, selama itu dilakukan, saya yakin ya hasilnya akan yang terbaik yang mereka bisa dapat dan syukur-syukur ya seperti Pak Jokowi bilang bisa membawa merah putih berkibar yang artinya mendapatkan medali dan juga Indonesia Raya berkumandang yang artinya bisa mendapatkan emas. Jadi saya cuma mengatakan you've got what you need, kasarnya gitulah ya. Kita di belakang Anda, do your best, you'll do fine. Gitu. Pada saat kemarin dilepas oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, kalau nggak salah Rabu pekan lalu ya? Ya Rabu, betul. Tanggal 10 ya? Betul, tanggal itu segitu betul. Ada hal yang ditekankan nggak sih selain dari pidato yang kita saksikan bersama? Mungkin di belakang ada hal yang ditekankan gitu Mas Ani? Ya saya lihat memang perhatian Pak Jokowi terhadap olahraga sangat kuat, kental. Dan beliau juga menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia sudah tahu maunya apa, tentunya medali. Tapi beliau juga dengan cara yang sangat halus ingin memastikan bahwa memberikan semangat tanpa memberikan tekanan yang berlebihan karena mereka sudah dalam tekanan untuk perform. Dan juga ya inilah yang membuat kita apapun sampai kita bicara seragam, nanti kostum waktu defile itu semua kita benar-benar pikirkan supaya kita tidak kalah setting, tidak kalah percaya dirinya. Karena ya samalah kita nggak usah lomba panjat tebing yang menang kalah tuh 0,01 detik kali ya. Tapi kita ke kantor aja gitu kalau misalnya istilahnya saingan kita lebih rapih gitu, kadang-kadang kan minder gitu kan. Nah ini yang mesti dikesampingkan malah dikedepankan kepercayaan dirinya. Ada target yang disampaikan Presiden Jokowi kepada Pak Anin dan juga para atlet? Mereka, Pak Jokowi terutama tidak menyampaikan target, tapi secara tersirat ya tentu kita pengen lebih baik dari sebelumnya, ya kan. Itu pun juga perlu perjuangan. Ya. Tapi mudah-mudahan lah kalau kesiapan atlet itu chance-nya ada untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita lihat kan dari 12 cabur yang pertandingkan, ini tampaknya akan bertumpu pada 3 cabang olahraga yang diharapkan bisa mendapatkan emas. Medali lah. Kalau emas kan mungkin badminton yang memiliki tradisi itu, Mas Anin. Gimana melihat 9 atlet badminton yang akan berlaga? Kalau kita lihat di terakhir turnamen di Jakarta, ini kan hasilnya kurang baik. Nah ini gimana 2 bulan persiapan dan juga nanti akan bertanding di Paris? Jadi tadi juga kita ada diskusi mengenai ini dengan kita punya sport science sama
data scientist. Jadi rupanya atlet itu, saya juga belajar juga, nggak pernah mencapai peaknya 2 kali dalam waktu singkat. Maksudnya sampai puncak performanya. Jadi kalau misalnya nih disampaikan misalnya kemarin di Indonesia Open itu benar-benar semua medali di sahabat Indonesia, ya itulah peaknya. Nah ternyata peaknya bukan pada saat itu, terbukti dengan apa yang disampaikan tadi. Ya kita berharap mudah-mudahan peaknya justru di Olimpik. Ya kan, karena memang ya begitulah apa sport science melihat gitu. Jadi kita justru tidak melihat negatif, malah melihat ya mungkin ini ada sesuatu di balik itu semua, ya kan? Karena ini apa dalam apa ya rangka menuju apa puncak daripada performa. Ya kita berharap untuk semua dari 9 atlet yang disampaikan Glenn tadi. 9 atlet itu kira-kira bisa dapat berapa medali nih Mas untuk Olimpiade kali ini? Ya, kita berharap dapatlah medali kalau sisi emas mempertahankan tradisi sebelumnya. Dan di tradisi sebelumnya juga kadang-kadang kan juga mendapatkan lebih dari 1 medali selain emasnya itu sendiri. Jadi kita pengen sama lah. Syukur-syukur bisa lebih baik. Karena di Tokyo tuh di ganda putri dan juga ginting yang dapat perunggu ya. Betul, jadi artinya kan 1-1 ya. Nah kita berharap ya bisa sama atau lebih. Kita harapkan lebih sih Mas. Ya Kita pasti. harapkan lebih. Pasti. Nah kita benar-benar pengen apa optimis. Kita percaya persiapannya luar biasa, pengurusnya juga supportnya luar biasa, dari PBSI misalnya sampai kepada NOC, sampai kepada Menpora. Wah itu publik itu benar-benar mendambakan badminton ya istilahnya kalau apa di bola itu Inggris coming home ya ini coming home lah. Amin. Tapi jangan kayak PHP kayak Inggris kemarin Mas. Iya. Harus ini benar-benar coming home lagi. Aduh, ya kan. Oke, Mas Anin selain dari tadi Mas Anin mengatakan ada koordinasi entah itu dari PBSI, dari Menpora, dari NOC, dari CDM. Mantan-mantan atlet yang juga pernah mendapatkan medali di Olimpiade juga dilibatkan dalam Olimpiade kali ini. Bahkan mungkin ini pertama kali dilibatkan. Gimana Mas melihat hal ini? Saya rasa penting sekali dilibatkan. Kenapa? Karena yang tahu suara hati atlet adalah apa ya atlet itu sendiri. Dan mereka bisa mengetahui rasa nervousnya, rasa excitednya, lalu juga apa yang dibutuhkan. Nah karena itu penting sekali untuk melibatkan mereka semua supaya ya mereka bisa kasih masukan. Kan kita nggak tahu cara mau semangati atlet seperti gimana. Ada yang bilang oke, kita mesti teriak-teriak supaya mereka makin semangat. Mungkin untuk olahraga tertentu ya mesti dengan kekerasan, dengan ketegaran, itulah yang dibutuhkan. Tapi ada juga olahraga-olahraga yang justru dan juga karakter manusia berbeda. Yang dibutuhkan justru suatu encouragement bahwa kita tuh ada di belakang mereka semua untuk melakukan yang terbaik. Nah itulah yang benar-benar hanya atlet yang bisa mengetahui, karena yang bisa bekerja buat satu orang belum tentu sama dengan orang lain kan. Jadi di situ benar-benar mereka itu dan juga lebih mungkin nyambung kalau mantan atlet ngomong dengan atlet karena dia bisa berbicara berdasarkan pengalaman. Jadi benar-benar based on ini ya, benar-benar based on experience mereka di lapangan. Betul. Selain Eko Yuli juga ada harapan baru nih Mas dari angkat besi. Ada Rizky ya. Rizky yang akan juga bertanding dan juga Nurul Akmal di perempuan ya. Betul. Emang ini juga menjadi tumpuan ya Mas untuk angkat besi? Semuanya tentunya tumpuan, tapi 2 ini pengalaman dan bisa unggul di bidangnya masing-masing. Nurul Akmal dan juga Rizky, terutama Rizky yang menjuara dunia kan. Jadi harapan kita di 73 kilo nggak salah dia bisa juara. Nah mendapatkan medali ya kan. Nah ya kita harapkan saja. Karena kalau seperti itu bangga sekali. Umur 21 tahun bisa mendapatkan medali ya kan. Wah itu seluruh Indonesia mesti bangga karena kita punya orang kuat. Mas, menarik karena kemarin tuh sempat ada ataupun atlet yang akhirnya berhasil lolos adalah dari akuatik. Ada dua atletnya yang akhirnya berlaga di Olimpiade. Mas sendiri sebagai ketua akuatik ya Mas ya? Masih ya? Betul, masih. Nah itu gimana melihat persiapannya dan juga atlet-atlet ini nih untuk bisa bertanding nanti? Tentu ini prestasi buat mereka terkualifikasi secara namanya tuh equitability ya kan untuk bisa ikutan.
memang cabang renang itu bisa dibilang ya ini kalau di Olimpik ya the Premier League of swimming, athletics gitu kan. Jadi buat Joe Aditya sama si Azahara ini merupakan kesempatan emas. Jadi dapat apapun itu kesempatan emas, ditambah lagi satu hal lagi bahwa mereka itu yang penting memberikan yang terbaik, menambah pengalaman untuk bisa memperbaiki performa. Gitu. Dan juga bisa bayangin, artinya kan satu kolam renang dengan yang biasa mereka lihat di TV dan juga di dengung-dengungkan selama ini. Jadi buat mereka itu suatu prestasi, selamat pada mereka. Saya juga bangga sebagai ketua cabur dan saya juga tidak memberikan tekanan terlalu banyak, tapi jangan sia-siakan kesempatan ini, improve performa sebelumnya dan kedepankanlah inspirasi buat penang-penang lain. Karena sebetulnya sudah lolos Olimpiade itu sebuah prestasi juga Mas Anin ya. Walaupun meskipun mungkin belum tentu dapat medali, tapi udah bisa main di level itu tuh sesuatu menurut saya. Ya kayak misalnya ini, kita mau sekolah di sekolah bagus di luar negeri gitu kan. Sampai di sekolah itu diterimanya udah luar biasa. Tidak perlu mesti menjadi misalnya top 1% gitu. Tapi tentu cita-citanya mesti ke sana. Karena di dunia ini hanya ada 10.500 atlet. Jadi sedikit yang bisa ini. Dari Indonesia dapat 29, ya kan. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang kita kita mesti ketahui dan mesti kita hargai sehingga teman-teman di media, masyarakat mesti mengerti bahwa ini adalah proses. Kita sudah punya program DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Nah, inilah yang bisa membuat Indonesia ini semakin berpengaruh. Kayak misalnya di G20 ekonomi kita nomor 15 di dunia paling gede. Nah, kita sekarang terakhir itu nomor 55. Siapa tahu kali ini kita bisa lebih mendekati kepada ini kan ranking yang lebih gede. Kalau kita melihat jangka panjang ya Mas Anin sempat berkeliling dan juga melihat tentu tahu apa kelebihan dan juga kekurangan dari cabur-cabur kita. Apa sih Mas yang harus dilakukan dari Indonesia yang memiliki populasi sebesar ini untuk bisa mengirimkan atletnya lebih banyak nih Mas ke level Olimpiade? Pertama-tama kita mesti punya tadi benar desain besar olahraga nasional 10 tahun. Kalau kita bisa mempunyai seorang juara dunia di angkat besi yang dibina dari umur 12 tahun, 9 tahun yang lalu Pak Rosan menyampaikan, ya seperti itu, butuh 9 tahun. Nah, tapi kita mesti ciptakan di semua sports, ya kan. Terutama sports-sports yang kita punya competitive advantage gitu, ya kan. Kayak angkat besi tergantung kelas kan. Ya. Dan mungkin banyak lagi olahraga lain tadi speed climbing, ya kan, badminton. Nah, tapi tidak stop di sana saja kan, masih banyak lagi yang belum tentu size is everything, gitu kan. Bahkan renang pun, lari pun juga size bukan semuanya, karena ya kalau kakinya panjang tentu ngebantu, tapi kadang-kadang lower center of gravity juga bisa ngebantu juga. Nah, tapi kayak misalnya panahan, menembak yang butuh konsentrasi, ya kan, dayung, gitu kan, dan juga kalau kayak judo kan ada kelasnya. Semua ini mempunyai jangka panjang potensi untuk kita mengembangkan lebih banyak atlet lagi. Dan inilah kita punya pahlawan-pahlawan yang telah mendobrak dan membuka jalan. Dan kita harapkan hasil terbaik ya Mas di Olimpiade ini. Terima kasih Mas Anin sudah ngobrol-ngobrol di Liputan Sport. Kita harapkan kita nanti saksikan juga bisa di channel-channel di bawah MTech Group dan juga nanti saya izin ngintilin Mas Anin nih di Paris nanti. Kita nanti dan jangan lupa we wanna have a good time juga. Siap. Yeah. Thank you Mas Anin sudah main di Liputan Sport. Bagi Anda yang belum subscribe, komen dan juga like dan nanti Anda bisa saksikan konten-konten Olimpiade di video dan juga channel-channel milik MTech Group. Saya Glenn Joshua. Bye bye.